Oke, selamat berjumpa kembali di channel Mas Hans. Kita sekarang sudah sampai di Gucci ya. Pit stop pertama kami di teras Gucci Hotel. Kami sempat komparasi beberapa hotel di Gucci yang sesuai dengan budget dan tujuan kami. Ternyata di teras Gucci ini yang paling aman, review buruknya sangat sedikit. Mungkin secara hotel baru atau yang menginap tidak banyak ya. Jadi manajemennya masih bagus banget, semua terkondisi dengan baik. Keramahan staffnya oke banget, respon mereka juga cepat. By the way, ada kejadian di hari H-1 ya, kita ditelepon oleh pihak hotel, dan ternyata mereka confirm kalau kamar family yang kita pesan itu tidak ada balkonnya. Waduh, padahal justru kita pesan di sana karena mau menikmati pemandangan dan menikmati kabut tebal melalui balkon kamar. Refleks kami agak kecewa mendengar tersebut. Ternyata pihak hotel sudah antisipasi dengan kejadian tersebut. Jadi dengan cepat mereka menawarkan untuk pindah ke kamar yang ada balkonnya. Sungguh taktis, cepat sekali pengambilan keputusannya, jadi tidak mengecewakan kami. Dari sini kami beri nilai plus untuk respon manajemen hotel. By the way, buat saran aja, kami pesan hotel tersebut melalui website. Di sana tidak dijelaskan secara detail kamar yang ada balkon dan tidaknya. Jadi kedepannya mungkin sangat bijak jika pihak hotel mengupdate detail kamar agar tidak terjadi hal yang seperti kami alami. Tempat itu. Itu panjangnya kayak rumah Naren. Nah, jadi kondisinya adalah paling bawah itu parkir mobil ya, lantai pertama. Kemudian front office-nya sama restonya ada di lantai 2. Nah, kita naik tangga, belok kanan langsung ketemu front office-nya. Dan mereka sangat ramah ya ketika kita sampai. Kelihatan senyumnya tulus ya, mungkin karena kita sendiri ya. Kalau di hotel yang ramai mungkin banyak jadi kayak robot mungkin sapaannya. Kalau di sini ya benar memang kita menyapa kita doang gitu loh, karena memang sendiri atau kita doang sekeluarga ini. Kita ditawari welcome drink ya, mau minum apa, teh, kopi, apalah dan sebagainya ya kan. Karena memang kita nggak terlalu haus atau gimana, jadi ya kita pesen teh hangat aja. Mungkin mereka juga prepare juga ruangannya, kamarnya dicek. Mestinya sih sudah beres ya, karena kan ini udah jam 2-an, jam setengah 2. Ya, SOP-nya mereka mungkin ya itu untuk kasih welcome drink. Nah, ini kita naik ke lantai 3. Kamar kita ada di lantai 3, tapi hitungannya mereka lantai 2 ya, karena terhitung dari front office tuh ke sini lantai 2 hitungannya. Ini kamar yang sudah dipindah ya, yang ada balkonnya. Yang family itu yang sebelah kiri tadi tuh, yang lorong sebelah kiri. Nah, kalau untuk yang kamar ini sebetulnya cuma ada 2 bed. Nah, kalau yang family ada yang bed tambahan ya, makanya dipindahin ke sini nih kasurnya. TV-nya sudah smart ya, bisa nonton YouTube, Netflix. Nih kamar mandinya terasa modern sekali, bersih, belum ada bercak-bercak ya. Belum ada karat, belum ada kuning-kuning, belum ada kebocoran. Airnya juga kencang, air panasnya juga bagus ya, handuknya juga masih tebal, toiletnya juga masih kinclong, nggak bau ya kan. Terus luas ya, ini luas sekali ya. Dan ini dia yang kita memang tujuan kami, kita mau menikmati pemandangan dari balkon ini. Ini si ibu udah enjoy, capean kayaknya, lehernya pegel. Nah, ini kita lihat ke balkon ya, di depan balkon ini Joglo Ageng ya. Jadi kita menikmati pemandangan Joglo Ageng dari hotel kita. Ini yang paling kita suka di sini adalah bukan di sini aja ya, di tempat lain di daerah-daerah dataran tinggi adalah kabut tebal. Itu kami sekeluarga paling suka dengan kabut tebal. Suasananya mistis, romantis. Asik aja kayaknya gitu. Jadi memang kita biasanya incar di musim agak-agak mau musim hujan atau berakhir musim hujan, biar kelihatan kabutnya banyak dapet di situ. Nah, di sampai teras Gucci ini sekitar jam 2-an. Kondisi badan nggak terlalu capek juga.
perut kenyang, ya kan? Coba menurut teman-teman apa yang bisa dinikmati pada saat itu? Ya jelas tidur ya. Jadi kita tiduran sebentar ya. Kemudian nggak lama anak-anak ngajak berenang. Kita mau coba kolam air panas di rooftopnya. Nah untuk kolam renangnya ada di rooftop, jadi kita naik 2 lantai dari kamar kami ke atas. Ini anak-anak udah prepare, udah ganti baju renang. Saya juga udah ganti baju berenang ya. Malu karena perutnya gendut kelihatan, makanya harus pakai baju. Anak-anak excited sekali ya. Kalau masalah berenang nggak ngerti saya. Kalau si kecil itu maunya air panas, mandi di siang hari pun maunya pakai air panas. Saya udah bilang takut nanti kulitnya rusak deh, makanya harusnya pakai air dingin, pakai air biasa maksudnya. Nah, tapi anak ini senangnya pakai air panas. Nah ketika kita waktu ke Cijalu itu, waktu kita camping ke Cijalu, dia mandi jam 7 malam pakai air dingin, langsung nangis karena memang dinginnya dingin banget ya, kayak mandi air es. Dia terbiasa mandi air panas di rumah, sampai di Cijalu mandi air es langsung nangis. Ini nggak ada liftnya ya. Mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan kalau mau pasang lift di sini ya, terutama kalau ada nanti ada tamu-tamu lansia ya. Kalau untuk anak-anak seperti anak saya ini mungkin senang-senang aja naik tangga yang masih muda, tapi kalau udah lansia mungkin kurang cocok naik tangga segini, osteoporosis. Ini kolam renangnya tidak terlalu besar ya. Nah cuma spesialnya adalah yang berenang itu cuma kami aja nih di bawah. Tamunya kalau nggak salah ada 3 kamar deh kalau nggak salah yang dibuka. Nah yang ya ini jadi seperti private pool ya. Jadi anak-anak ini mandi di sini, sama saya mandi di sini, kita aja. Istri saya nemenin di samping, bawa makanan kalau anak-anak lapar atau minum ya. Airnya gimana? Airnya hangat ya, nggak panas tapi hangat ya. Mungkin sudah agak jauh dari sumber air panas, jadi tidak begitu panas lagi. Beda dengan Pancuran 13 ya, itu memang deket banget. Kalau di sini ya udah agak jauh, jadi ya enak banget lah. Tidak kedingin tapi memang ke arah panas, jadi suam-suam kuku juga enggak ya, tapi memang lebih ke arah panas. Jadi kalaupun di luar suhunya dingin, kita masuk situ jadi enak, jadi pas lah kondisi badan kita. Nah di sekelilingnya ini ada lampu-lampu ya, mungkin kalau malam nyalain ya. Kita nggak berenang malam di sini, kita sore-sore aja. Terus ada tempat duduk ya. Di sebelah kanan ada trampolin juga, anak-anak juga main. Ya sudah, ini di sini kita menikmati keberenangan kita secara private. Dan perlu diketahui ya, ini mungkin secara airnya terisi secara bergantian nih, ada timernya kalau nggak salah, saya nggak ngerti juga. Jadi lubang-lubang ini mengeluarkan air panas dari sumber air panas, kadang yang sebelah kanan, kadang yang sebelah kiri gitu bergantian, kayaknya pakai timer nih. Airnya bersih ya, cuma waktu kita mandi lagi ternyata airnya di lantainya banyak debu. Kayaknya perlu buat beberapa kali filter deh airnya nih. Mungkin pakai apalah teknologinya. Mungkin disaring pakai kain atau gimana supaya debu-debunya nggak ini. Ya karena memang sumber air panas ya, kita juga nggak bisa mengkondisikan air tetap bersih terus. Kalau dari sumbernya airnya kotor ya sampai sini juga. Makanya yang kita bisa kondisikan adalah kita bisa saring airnya supaya debunya nggak terlalu banyak. Ma, coba lihat. Penuh sekarang ya? Ma, coba lihat. Lihat. Kotor iya, sebelah sono berarti. Coba ya, mau coba. Lewat sini aja. Lewat sini. Hangat banget.
lu papa. Taruh tapi. Kok tumben sekarang kalau mau duduk leher? Iya, lebih dalam. Tuh sampai tumpah. Ini juga nyala semua. Iya. Mungkin ini ditambahin. Iya. Itu kamera tanpa tahan air ya? Iya. Coba tenggelam. Hai. Jadi kalau airnya kotor gak bisa menyelam. Gimana mas buat renang ini kayak gini? Dan bisa gini. Nih bersih sini nih. Nih mas, di sini bersih mas. Mas, Apa? nih di sini bersih nih. Nah, kata Dedek tidak. Ini bersih. Ini yang di sini kotor nih. Oh, di situ kotor. Videoin apa foto? Ya, Ayo nih. Ya. Dede sini. Ayo nyelam. Mukanya ke sini muka. oh, Aduh, belum. Tuh 2 lagi. Kurang bawah. oh, Sampai duduk. Bukannya Dede canggih banget Dede. tadi susah banget mau duduk. Nggak Ayo. sampai malah. Pegangan aja pegangan. Aduh. Tip. Belum. Ayo berekam lagi. Halo, Dek. Jelam, ayo. Jangan ah. Jangan. Ayo di sini Dek. Coba. Oh, udah ditambahin ada tuh. Ada ditambahin. Serasa private pool. Tenang. Tidak, kayak gitu. Lari.
Semakin sore, semakin syahdu ya, kabut datang semakin tebal. Kemudian sempat gerimis juga. Wah, seru lah pokoknya. Di luar kolam suhunya dingin, di dalam kolam suhunya hangat ya. Asik banget. Anak-anak ini sampai kalau nggak salah 3 jam nih kalau nggak salah mereka berenang. Nggak ada bosen-bosennya, nggak ada capek-capeknya. Dan yang ya itu tadi seperti saya bilang, selama satu sorean itu nggak ada yang berenang lagi selain kita aja. Sungguh ya sangat enjoy banget ya, private banget. Cuma memang belum waktunya. Nah, ini lampu-lampu dinyalain karena masih kelihatan terang ya. Kabutnya sudah mulai semakin menebal ya. Ini di bulan April ya. Bulan April mestinya sih musim panas, cuma kayaknya di Guci ini memang sering kali turun kabut. Gerimis-gerimis. Malam hari kita cari makan di sekitaran jalan utama Guci ya. Banyak banget sebetulnya, jadi aman lah di sini kalau mau cari makan malam ya. Kita sengaja makan di luar karena kita mau ke Guci Forest sekalian ya, sekali jalan jadinya. Nah, kalau dari hotel kita itu ambil kiri, masuk jalan utama, lurus terus. Ini sengaja kita lewatin Guci Forestnya. Kita cari makan dulu yang cocok sama lidah kita ya. Ada nasi goreng, ada sate, ada nasi padang juga. Nah, jadi kita putusin ke pecel lele nih, pecel ayam. Kayaknya yang paling cocok di lidah kita itu. Anak-anak juga kayaknya suka. Dan suhunya asik banget ya, dingin sejuk gitu. Minum teh panas, sebentar langsung hilang panasnya. Nah, selesai makan, harganya juga murah ya, standar kalau nggak salah 20.000 ya, 20.000 kalau nggak salah satu porsi. Ini selesai makan, kita langsung lanjut ke Guci Forest. Memang sengaja kita ke pemandian umumnya ini di malam hari ya. Ya itu tadi seperti saya bilang, kita ngejar suhu dingin sama kabutnya. Nah, ini tadi kita sudah lewati ya, Kang, masuk ke arah Guci Forest dari hotel kita. Ini kita masuk ke Guci Forest. Parkirannya sangat luas ya. Bis juga bisa muat banyak ya. Dan sudah di paving block ya, jadi aman banget. Kalau nggak salah ini 2 kali lapangan bola kalau nggak salah, atau 1 kali lapangan bola ya. Luas sekali lah. Lampunya juga banyak. Cuma kelihatan temaram ya, ini karena saya belum ngerti nih setting kamera kami supaya di low light tetap bagus ya. Tapi selain itu memang agak pudar ya. Kenapa? Karena kabutnya banyak nih. Ini banyak kabut sekali turun ya. Tebal jadi kelihatan menghalangi cahaya lampu. Ini dia parkirannya ya. Ya mungkin 2 kali lapangan bola ya, atau 1 kali ya sih, kurang ini juga. Cuma memang luas sekali nih. Ini kalau di hari libur weekend mungkin banyak sekali pengunjung di sini. Nah, itu tadi seperti tadi saya bilang, kita sengaja ambil malam. Selain mengincar suhu dingin dan kabut, kita juga mengantisipasi membludaknya pengunjung ya. Ini di long weekend hari pertama ini. Kebetulan nih di malam hari sepi ya. Ya nggak sepi juga sih sebetulnya di dalam. Cuma mungkin kalau siang hari ramai banget. Suasananya asik ya. Kalau ada kabut ini. Kalau nggak ada kabut ya biasa aja, kayak malam-malam biasa aja, cuma dingin doang gitu.
sama lah kayak yang makanan tadi. Lihat Bu, lurus Bu. Bu, Ibu. Lu ke situ. Mau ke sini. Mau ke sini. Ayo, ayo Mas. Restoran. Di sih. Pakai aung dulu ya. Pakai aung. Jalan ya, Pak. Jalan ini, Bu. Nah, kita sampai di area spot Gucci Forest, sudah bayar tiket juga. Kolamnya ada 3 kalau nggak salah ya. Kolam air panas ada 3. Ada kolam buat khusus buat yang nginep ada di atas. Kita nggak boleh masuk katanya. Langsung kita cari tempat buat buka baju ya, buat salin. Nah, kita ambil di sini. Jadi ibunya emang kalau di pemandian publik nggak pernah ikut mandi ya. Kita aja sama saya aja sama anak-anak yang mandi. Di Gucci Forest ini juga ada resort, ada hotelnya, ada glampingnya. Sempat saya komparasi juga, cuma ternyata di sini banyak sekali acara ya. Kita takut nanti kalau ambil nginep di sini keganggu sama acara-acara. Dan bener saja di sebelah kanan itu ada area lapangan. Mereka lagi gathering, berisik ya. Ada dangdutan, ada apa? Kayaknya cukup terganggu lah kalau di sini. Ya mungkin dibatasi sampai jam 9 atau jam 10, jam 11 ya. Cuma tetap kami nggak dapet ya, karena kami suka yang sunyi. Jadi lebih menikmati kesunyian dibandingin berisik-berisik kayak gini.
Ini tadi kalau kita masuk kayak kerajaan ya, ada tangga naik. Cuma sayang licin tuh. Mungkin bisa dikondisikan nanti apakah diberi garis-garis atau dikasih karet tangganya. Karena lumayan ngeri ya, saya kalau lepas anak-anak takut kepleset, jatuhnya tinggi ya. Kalau deket sih mungkin nggak terlalu, tapi ini tinggi sekali. Nah ini kolam renangnya, dan suhunya ya nggak terlalu panas, mirip-mirip kayak di teras Gucci ya. Lebih panas ini sedikit lah. Nggak rame juga ya, karena mungkin memang malam ya. Tapi ada juga beberapa pengunjung di sini. Ini kami menikmati fetis kami berenang malam-malam dalam gulungan kabut ya. Di air panas. Sungguh nikmat ya. Jadi kerjaan kami itu di Gucci itu makan, tidur, mandi, makan, tidur, mandi, makan, tidur, mandi, gitu-gitu aja lah, berulang-ulang, looping terus sampai nggak ada capeknya ya. Anak-anak ini nggak ada capeknya. Kalau saya mungkin ada ngantuk, anak-anak ini nggak ada. Nah, ini kita cuma sempat take sedikit untuk di video di Gucci Forest-nya. Kita langsung bergegas balik, udah lumayan dapat 1,5 jam apa 2 jam gitu kalau nggak salah. Di sini kita mandi berendam. Anak-anak main lari-larian, loncat-loncat, jungkir balik ya. Saya berendam aja. Langsung kita selesai, cus pulang ya. Nah kita pulang ini yang acara gathering belum selesai tuh. Berisik banget ya. Nggak nyaman lah. Terus kita juga baca reviewnya resto di sini katanya lama ya. Ya nggak tahu juga sih ya. Itu kan review dari Google, bukan karena pengalaman kami pribadi. Ini kabutnya udah mulai hilang ya. Kita jalan turun, kabutnya sudah mulai hilang. Ada nambah beberapa mobil. Ini kalau nggak salah 24 jam ya, jadi buka terus. Nggak tahu nih kalau jam 12 ada apa enggak ya. Kayaknya seru juga tuh, berendam bareng kuntilanak ya. Anak saya sering ngomong tentang setan ya, bapak pemburu hantu tuh ya. Saya sengaja tanamin itu, mau kasih tahu ke anak-anak setan itu bukan apa-apa, nothing. Nah ini kita udah di hotel pagi hari, kita sarapannya beragam ya, rasanya ya oke lah. Yang boleh jadi di notice adalah sop kepala ikannya nih. Nah mbaknya langsung tiba-tiba minta foto ya, karena kebutuhan buat medsos kayaknya. Untuk promo di IG-nya kita di foto, tambah-tambah ya harus seperti itu ya, sampai nanti exposure-nya dapat bakal rame nih. Karena sejauh ini saya lihat sih keramahannya, kamarnya, hotelnya, makanannya oke semua ya, nggak ada minus lah ibaratnya. Artinya sesuai dengan harga yang kita bayar, kita nggak kecewa dengan harga seperti itu. Kita tidur lagi setelah makan ya, tiduran sih nggak tidur, ini karena hari Jumat. Menjelang jam 10 kita keluar, check out. Kita mestinya masuk jalan utama, ambil kiri ya, karena kita mau ke spot kedua, Bukit Mutiara, maaf. Ternyata kita belok kanan malah malah jalur keluar ya, kita salah jalan ini. Ya nggak apa-apa lah. Jadi kalau take videonya kita bisa ulang dari awal pintu masuk Gucci lagi. Oke, seperti itu saja. Nanti dilanjut ke video selanjutnya. Enjoy.